begitu untuk menyatukan visi kembali koalisi permanen untuk mencalonkan seorang Prabowo Subianto di 2025 sebagai presiden. Apakah semuanya sudah satu suara? Saya rasa mungkin runutannya nggak persis seperti itu. Kita waktu awal itu mengadakan Rapimnas yang memang sudah disepakati akan kita laksanakan sekitar tanggalan ulang tahun kita. Ulang tahun Partai Gerindra sebetulnya tanggal 6 Februari, tapi kan biasa kita menyesuaikan dengan jadwal yang memungkinkan, akhirnya diputuskan rangkaiannya itu 13, 14, 15 itu. Nah, kita awali dengan Rapimnas, dan pada saat Rapimnas kan ada dinamika di luar yang kita sama-sama rasakan hari ini mengenai Inpres 1 tentang efisiensi. Nah, semangat itu kita bawa ke Rapimnas kita, karena Rapimnas ini kan menuju ke Kongres. Kongres yang sebetulnya hasilnya nanti kira-kira akan sudah kita rasakan di dalam Rapimnas. Hasilnya akan kita menetapkan Pak Prabowo lagi, kita akan mengusung dan meminta Pak Prabowo untuk jadi Ketua Umum dan KDP sekali lagi. Dan bahkan kita akan meminta beliau untuk maju untuk Pilpres 2029. Akhirnya ditawarkan di forum di dalam Rapimnas itu, apakah ini mau langsung dirubah, dan saat itu forum langsung spontan semuanya mau, dan akhirnya itu langsung dirubah dalam forum itu juga, dan akhirnya menjadi kongres luar biasanya Partai Gerindra untuk menetapkan kepemimpinan sampai 2030. Dan itu kan keputusannya pertama kita menerima pertanggungjawaban DPP atas periode sebelumnya, menetapkan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum, menetapkan Pak Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina untuk periode berikutnya, dan juga menetapkan beliau sebagai formatur tunggal kepengurusan periode berikutnya. Dan yang mungkin lagi heboh di luar ini kan kita mengusung beliau lagi sebagai calon presiden 2029. Nah, setelah itu hari berikutnya kan kita mengadakan silaturahmi Koalisi Indonesia Maju. Nah, pada saat itu sebetulnya cuma undangan, dan dalam silaturahmi itu sebetulnya yang disampaikan Pak Prabowo itu adalah lebih bersifat terima kasih atas perjuangan kita bersama-sama di Pileg dan Pilpres kemarin, yang membuahkan kemenangan untuk koalisi kita sehingga Pak Prabowo bisa menjadi presiden. Memang nggak semuanya ini kan anggota Kim awal kan, makanya kita kan ada Kim Plus, dan tinggal partainya Pak Romli nih yang masih di luar sendiri kan. Bahkan Pak Prabowo itu suka bercanda itu kan, ini tinggal satu nih yang belum masuk. Bahasanya bukan tidak masuk loh, belum masuk. Jadi kan masih terbuka untuk masuk. Itu teman-teman di merah. Kemarin pun, nah tapi di acara HUT kan diundang juga teman-teman di Partai PDIP, dan beliau ini kan selalu welcome. Jadi kira-kira itu sebetulnya beliau ingin mengundang semuanya untuk menawarkan gagasan ini, dan mengucapkan terima kasih atas perjuangan yang mengantarkan beliau menjadi presiden. Di luar itu, beliau juga menyampaikan gagasan-gagasan yang akan diperjuangkan selama kepresidenannya, kepemimpinan selama 5 tahun ini. Nah, 5 tahun ini kan sebagaimana kita udah lihat dalam beberapa bulan saja, banyak sekali yang beliau sudah lakukan, dan ini nggak semuanya ringan. Memang banyak yang berat bagi buat terutama mungkin ASN yang sekarang harus melakukan efisiensi. Tapi ini semua ini kan perlu kerjasama yang kuat. Nah, disitulah menawarkan koalisi permanen ini. Jadi dalam pertemuan di 14 Februari di Hambalang yang kemudian dihadiri oleh Ketua Umum Partai Politik yang tergabung dalam Kim Plus ini, berarti sudah sepakat satu suara semuanya untuk menyetujui adanya koalisi permanen lanjut lagi di 2029 termasuk Partai Nasdem, karena Partai Nasdem ketika tadi di paket sebelum mengatakan ini harus jelas dulu nih waktunya di pemilu 2029 bagaimana dilanjutkan atau tidak, pemilu sampai berapa kali pemilu, inilah yang kemudian saya rasa apakah ini sudah satu suara, sudah sepakat semuanya di Kim Plus? Itu kelihatannya itu kan tawaran dari kita. Jadi kalau mereka udah sepakat atau enggak mungkin harus ditanya satu persatu gitu kan. Tapi itu tawaran gagasan dari Pak Prabowo yang disampaikan secara terbuka ke teman-teman Partai Koalisi Indonesia Maju. Tapi belum ada jawaban berarti ya dari Kim Plus? Nggak ada forum untuk jawaban dari mereka. Jadi ini baru sifatnya penawaran aja. Jadi sifatnya penawaran atau menawarkan begitu ya? Menawarkan. Saya ke
Mas Guntur Romli. Mas Guntur Romli, ini gimana nih koalisi permanen? Apakah nanti akan bergabung kemudian? Kok belum bergabung ini PDI Perjuangan? Ya, Atau sebenarnya kemudian akan mencalonkan calon sendiri begitu, karena kita tahu keputusan Mahkamah Konstitusi presidensial threshold ini artinya atau intinya adalah setiap partai politik punya kesempatan untuk menjagokan calonnya sendiri. Ya, terima kasih Mbak. Pertama kita ucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Partai Gerindra. Sukses terus Partai Gerindra dan Pak Prabowo. Ini kan yang ke-17 Sweet 17 ya. Saya kira ini umur yang sangat berarti untuk perjalanan Partai Gerindra. Kemudian yang kedua terkait koalisi permanen, ini kan sebenarnya tawaran kepada koalisi Indonesia Maju secara internal kalau menurut kami. Nah sampai saat ini kan PDI Perjuangan bukan anggota dari koalisi Indonesia Maju. Jadi sebenarnya kami itu tidak punya hak untuk memberikan komentar. Karena ya itu kan terserah lah ya gimana koalisi itu membentuk dalam arti persekutuannya apakah permanen atau bagaimanapun itu kan terserah lah. Namun kalau kami sendiri itu kan sampai saat ini menunggu Kongres posisinya kan tetap berada di luar pemerintahan. Ini kan merupakan amanat Rakernas PDI Perjuangan yang kelima tahun lalu yang sudah menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan, akan merawat check and balances, kemudian sebagai kekuatan penyeimbang untuk merawat demokrasi, untuk merawat kebebasan yang ada di Indonesia. Ini bagi kami sangat penting karena selain juga ada kelompok-kelompok katakanlah yang berkuasa, yang memerintah, tapi kan juga ada kelompok yang juga harus memberikan pengawasan. Itu, Mbak. Berarti kalau memang belum jadi member Kimples, nah berarti belum ada keputusan ya? Apakah nanti kita akan lihat di Kongres PDI Perjuangan nantinya? Atau Rakernas? Ya itu Kongres tahun ini itu akan segera ditetapkan bagaimana terkait dengan sikap politik. Namun sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa meskipun PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, tidak dalam arti yang anti ya atau hanya menolak programnya Pak Prabowo, enggak. Ya, kita mau kritik yang proporsional. Mana yang akan kita dukung, mana yang harus kita kritik. Dan tetap dalam rangka yang proporsional, Mbak. Jadi tidak hanya anti saja, tidak gitulah. Begitu, Mbak. Oke, jadi kalau untuk 2029 masih jauh ya? Masih belum kelihatan. Bagi kami itu masih sangat jauh ya. Karena kami juga melihat dan juga saya kira sikap kenegarawanan Pak Prabowo kan juga disampaikan tadi ya terkait pencapresan beliau ya. Tapi mohon maaf ini kan soal internalnya Partai Gerindra. Tapi kalau boleh menyetir dari pernyataannya Pak Prabowo sendiri kan tergantung bagaimana beliau menyukseskan program-program, kemudian juga tidak sampai menciderai kepentingan rakyat.